Halo, kembali lagi sama saya David di Dialektum Channel. Kemarin aku udah buka sesi Q&A dan dapat pertanyaan yang bagus-bagus dari kalian semua. Beberapa pertanyaan akan aku jawab sekaligus di sini, tapi ada beberapa pertanyaan yang akan aku jawab di video lain, soalnya itu bisa jadi topik yang panjang untuk dibahas. Jadi, buat yang gak dijawab sekarang, tenang aja, karena pasti akan aku jawab. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Kakak ambil jurusan apa pas kuliah? Aku ambil jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Buat yang belum tahu, aku mau jelasin aja dikit apa itu DKV. Seperti namanya, di DKV ini kita belajar membuat desain visual yang tujuannya mengkomunikasikan sesuatu. Contohnya kayak bikin poster, ilustrasi, branding, video, layout, dan lain-lain. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang suka ilustrasi dan pengen fokus di bidang itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk sketsa lebih sering memakai Photoshop atau Illustrator? Kalau buat sketsa cepet yang kasar banget, sekedar buat lihat komposisi, aku biasa coret-coret dulu di kertas. Tapi kalau udah masuk sketsa yang halus, aku bikinnya di Photoshop. Soalnya aku lebih seneng sama brush yang ada di sana. Feel-nya tuh kayak pensil asli, jadi lebih enak kalau misalnya gambar langsung berasang gambar di kertas. Beda sama brush Illustrator yang lebih kaku dan gak ada tekstur. Pertanyaan selanjutnya, mau nanya kak, apakah kalau kita gambar harus punya bakat atau semua orang bisa gambar? Ini pertanyaan yang menarik. Untuk menggambar itu nggak perlu bakat, karena semua orang bisa gambar. Anak umur 5 tahun pun bisa nggambar. Tapi kalau yang dimaksud pertanyaannya orang jago gambar perlu bakat atau enggak? Ini opiniku. Buatku orang itu ada dua tipe yang jago gambar. Yang pertama memang orang yang berbakat, dan yang kedua orang yang berusaha. Tipe yang berbakat ini biasanya punya sense milih warna, jago bikin sketsa, sekali nyobain alat gambar baru cepet bisanya, terus nggak kesulitan juga buat gambar apa yang dia mau. Tapi ada tipe yang kedua, yaitu yang pakai usaha. Aku termasuk tipe yang kedua ini. Buat sampai gambarku kayak hari ini aja perlu beberapa belas tahun latihan gambar. Beberapa belas tahun. Aku cerita sedikit proses sampai sekarang. Sebelum masuk kuliah DKV, aku nggak ada sense warna sama sekali. Biasanya gambar cuma pakai pensil. Itu pun gambarnya jelek. Tapi aku nyoba-nyoba cari tutorial yang banyak buat belajar gambar. Waktu itu nggak kayak sekarang yang tinggal nyari di internet. Jadi caranya itu, aku beli buku, cara nggambar, dan tutorial-tutorial singkat di majalah. Terus masuk kuliah nyobain bikin gaya-gaya baru, terus belajar ngewarnain. Terus udah bisa ngewarna, nyobain bikin warnanya yang enak dilihat. Sampai sekarang aja aku masih perlu banyak belajar lebih dalam. Kalau kalian lihat dari awal prosesnya, jelek banget kan? Jadi buatku modal yang utama bisa gambar bagus adalah kecintaan sama menggambar dan latihan. Karena dari suka ini, kamu akan belajar dan mencari tahu lebih dalam tentang ilustrasi. Aku yakin kalau kalian mencintai prosesnya, pasti di kedepannya bakal menghasilkan karya yang luar biasa. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui soal ilustrasi. Ilustrasi itu bukan cuma bicara soal gambar yang keren. Soalnya aku ngeliat banyak orang dengan ilustrasi yang simpel tapi bisa sukses dengan karyanya. Contohnya Chibi Maruko-chan. Terus komik Tai Lalat. Mereka bisa booming dengan ciri khas mereka. Coba, kira-kira kenapa ilustrasi yang simpel pun bisa terkenal? Tulis di kolom komentar. Aku pengen dengar pendapat kalian. Lanjut lagi. Mau tanya kak, style yang digunakan orang, apakah kita bisa menggunakannya kak? Atau kita harus membuat style kita sendiri? Masih awam banget perihal ini, atau bisa dijelaskan yang berhubungan dengan ini? Terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah kita bisa menggunakan style orang lain? Buat aku sih sah-sah aja kalau mau pakai style orang lain, apalagi kalau buat belajar. Yang gak boleh itu ngejiplak karya orang lain dan ngaku-ngaku karya sendiri.
Itu namanya plagiat. Lagian aku percaya kalau setiap orang itu punya cara gambar yang beda-beda. Kalaupun kamu niru style orang lain, pasti nggak akan 100% sama. Aku punya temen, dia ngefans banget sama satu anime. Pas pertama ngeliat karyanya, aku langsung tahu stylenya mirip banget sama anime itu. Tapi dari situ dikit-dikit gambarnya berubah dan jadi ciri khasnya dia. Tips dari aku sih jangan terpengaruh sama satu ilustrator aja. Coba cari beberapa ilustrator yang kamu suka. Nah, dari situ kamu bisa belajar dari setiap ilustrator dan jadi ciri khasmu sendiri. Nanti aku mau bikin video tentang beberapa ilustrator favoritku. Oke, next. Pakai brush bawaan Photoshop atau beli emas? Enggak, kedua-duanya. Aku download di Google yang free, terus dari situ baru di setting sendiri. Nah, cara settingnya ada di video ini. Desainnya pakai pen tablet kah? Rekomendasi pen tab pemula juga dong kak. Yap, aku pakai pen tablet merek Wacom Cintiq. Tapi sebelumnya aku pakai Wacom bambu selama sekitar 7 tahunan. Kalau buat rekomendasi pen tablet untuk pemula, aku saranin sih Wacom One CTL atau Wacom Intuos. Untuk harga sih Wacom One lebih murah, bedanya sekitar 300 ribuan. Jadi menurut aku worth it sih. Fiturnya juga cuma beda-beda dikit, kayak tombol shortcut sama bisa pakai jaring gambarnya. Tapi nggak terlalu kepake, soalnya kan kita biasanya gambar pakai pen, jadi nggak perlu pakai jari. Jadi mendingan Wacom One CTL. Kenapa mereknya Wacom semua? Kan ada merek lain yang lebih murah. Ini aku nggak disponsori Wacom ya. Aku rekomendasi ini berdasarkan pengalaman aja. Merek Wacom itu bisa tahan lama. Wacom bambu yang aku punya aja sampai sekarang masih ada dan bisa dipakai. Kalau merek lain, apalagi yang abal-abal itu bisa hoki-hokian. Kadang dapet yang tahan lama, kadang dapet yang gampang rusak. Jadi mending beli yang mereknya udah dipercaya gitu daripada kita beli yang murah tapi ternyata gampang rusak. Pertanyaan terakhir ini ada 2 pertanyaan dari orang yang sama. Susun layer buat digital painting, buat layernya jadi efektif. Terus yang keduanya, selain brush tool, apa yang penting buat digital painting kak? Untuk jawab pertanyaan ini, aku cuma kasih tahu cara yang aku pakai. Soalnya aku sendiri juga nggak efektif buat manfaatin layer. Biasanya aku pakai grup untuk objek utama dan grup lainnya untuk background atau foreground. Misal di bagian orang ini aku grup. Ini aku juga nggak efektif soalnya nggak dinamain satu-satu layernya. Jadi suka ngeraba-raba kalau mau ke bagian yang diwarna. Hal-hal yang penting buat digital painting selain brush. Yang pertama itu ya cara make brushnya. Seorang samurai dibilang hebat bukan cuma dari seberapa tajam pedang yang dipakai, tapi bagaimana dia bisa mahir menggunakan pedangnya dalam pertarungan. Ilustrator juga sama. Mau seberapa bagus brush yang kita punya, tapi kalau kita nggak bisa makainya, itu sama aja bohong. Yang kedua, komposisi ilustrasi. Komposisi ini kayak objek, background, dan layout secara keseluruhan dari ilustrasi yang kamu buat. Yang ketiga, sense warna. Sense warna ini juga penting, soalnya warna ini bisa menghidupkan suasana dari ilustrasi yang kamu buat. Nanti akan aku jelasin di video lainnya apa aja hal-hal penting untuk bikin ilustrasi, bukan cuma sekedar digital painting. Oke, segitu dulu aja video kali ini, semoga puas dengan jawabannya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ini bakal aku jelasin di video lain biar lebih fokus. Makasih buat yang udah nonton, dan maaf juga kalau aku upload videonya nggak seminggu 2 atau 3 kali. Soalnya masih banyak kerjaan ilustrasi yang harus aku buat. Tapi aku usahain buat upload seminggu sekali. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.